Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirim oleh Mas Yanata tentang sebuah urban legend yang ada di desanya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu, supaya tidak ada gangguan selama mendengarkan ataupun setelahnya. Baiklah, mari kita simak cerita lengkapnya. Sukat Mina. Pertama kali ku dengar nama ini, tak terbersit sedikit pun kesan yang seram atau menakutkan. Sebut saja namanya Sunarto, seorang temanku yang menjadi keamanan perkebunan di dusun yang aku tinggali. Dia bercerita bahwa ketika dia masih duduk di bangku SD, dia pernah ikut bapaknya dinas malam di pabrik. Seperti biasa, menjelang pukul 5:30 sore, Pak Dus sudah standby di pabrik untuk menghidupkan diesel sebagai sumber tenaga listrik di area pabrik dan rumah-rumah dinas komplek perkebunan ini. Sunarto duduk di atas papan kayu sambil mengamati betapa bapaknya dengan cekatan menekan panel-panel tombol yang terdapat pada diesel peninggalan kolonial itu. Jangan kalian bayangkan bahwa diesel ini cuma sebesar genset zaman sekarang ya. Radiatornya saja merupakan bak air sepanjang kurang lebih 3 meter dan mempunyai kedalaman air sedalam 2 meter. Jadi bisa dikatakan bahwa genset atau diesel ini mempunyai ukuran yang sangat besar, dengan belt atau sabuk sepanjang 12 meter. Bisa kalian bayangkan? Pada jam segitu, suasana pabrik sangat sepi. Hanya ada mereka berdua. Lalu tiba-tiba terdengar suara. Shh, shh. Suara itu terdengar agak lirih dari luar ruangan kamar mesin. Sunarto yang mendengar suara itu lalu menoleh ke kanan dan ke kiri, karena tidak mungkin bapaknya yang mengeluarkan suara barusan. Bapaknya sambil masih menghidupkan mesin itu terlihat tidak pernah melepaskan rokok dari mulut beliau, karena kedua tangannya sibuk menekan panel-panel yang ada pada mesin diesel tua itu. Jadi fix, ini pasti bukan beliau yang bersuara barusan. Kemudian dia menoleh keluar ruangan. Di sana sepi, tak ada seorang pun. Sunarto masih mencari-cari dengan penasaran dari mana asal suara barusan. Maka dia keluar dari ruangan itu dan berjalan ke arah jalan yang terdapat di dalam pabrik. Sebetulnya suasana di luar belum terlalu gelap, karena baru saja adzan maghrib terdengar dari masjid di kampung itu. Jadi Sunarto bisa melihat dengan jelas suasana dan keadaan pabrik meski sudah surup atau menjelang gelap. Dia lalu menyapukan pandangannya ke sekeliling. Tak ada yang mencurigakan. Hanya ada mobil-mobil operasional tua dan bak-bak penampungan biji kakao, juga tempat pengasapan getah karet yang seperti biasa sudah sangat sepi pada jam seperti ini. Maka Sunarto berniat kembali ke dalam kamar mesin untuk menemani bapaknya yang nampaknya sudah menghidupkan diesel itu. Terbukti lampu di dalam pabrik sudah menyala dan suara diesel terdengar memekakkan telinga. Tapi baru 2 langkah berjalan, kembali terdengar suara itu. Shh, shh. Langkah Sunarto terhenti dan segera dia mengarahkan pandangannya ke arah pagar di mana suara barusan berasal. Dan benar saja, di sisi luar pagar kawat itu berdiri seorang wanita dengan pakaian kebaya lusuh, tengah menatapnya sambil tersenyum. Tangan kiri wanita itu membelai-belai rambutnya yang agak awut-awutan, sementara tangan kanannya melambai ke arah Sunarto.
"Sini nak, sini," kata wanita itu dengan suara yang agak melengking. Sunarto yang merasa tidak pernah melihat wanita ini di kampungnya merasa penasaran. Siapa dia? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Batin Sunarto. Tapi belum selesai Sunarto membatin, wanita itu sudah memanggilnya lagi. "Sini nak, sini." Seperti kena hipnotis atau entah karena penasaran, Sunarto mendekati wanita itu dan berjalan ke arah pagar pembatas pabrik. Kini jarak mereka hanya dibatasi pagar kawat. Jadi Sunarto dengan jelas bisa melihat wajah wanita tersebut dari jarak dekat. Wanita itu berusia sekitar 20-an. Wajahnya cantik meskipun terlihat sedikit kotor, apalagi ditambah baju kebayanya yang kumal. Terlihat dia tidak memakai alas kaki. "Siapa kamu?" tanya Sunarto. "Mbak siapa ya?" tanya Sunarto lagi. Sambil tersenyum, wanita itu lalu menjawab, "Namaku Sukatmina," katanya. "Mbak bukan orang sini kan?" "Mbak tinggal di mana?" kata Narto lagi. "Aku tinggal di atas," kata wanita itu. "Hah? Atas? Atas mana ya mbak?" Lalu wanita itu berjalan ke dalam pabrik dan menuju ke arah tempat penampungan getah karet yang terletak tak jauh dari garasi mobil-mobil tua di samping bengkel pabrik. Tapi tunggu dulu. Bagaimana caranya? Dia berjalan menembus pagar kawat itu seolah-olah pagar itu tak pernah ada. Atau jangan-jangan belum selesai mencerna kejadian barusan, terdengar Pak Dus memanggilnya. "Cong, ayo pulang. Ngapain kamu di situ?" Sunarto segera berlari ke arah bapaknya sambil melihat ke arah wanita yang baru saja dia temui. Tapi sosok wanita itu sudah hilang, masuk ke dalam tempat pengolahan karet. Sunarto menceritakan apa yang baru saja dia alami. Pak Dus cuma tersenyum kecil dan segera mengajaknya pulang sambil berkata, "Makanya jangan keluar sendirian dan jangan jauh-jauh dari bapak. Untung dia memperlihatkan wajahnya yang cantik." "Biasanya," kata Pak Dus terputus. "Biasanya apa pak?" Dengan penasaran Sunarto bertanya. Tapi Pak Dus tidak menjawab, malah mengajak anaknya agar berjalan bergegas keluar dari dalam pabrik untuk pulang dan kembali lagi nanti jam 9:30 malam untuk mematikan diesel tepat jam 10. Skip dulu cerita Sunarto. Pada saat panen raya kopi, di mana luas lahan kopi yang mencapai lebih dari 1.000 hektar yang dimiliki oleh perkebunan ini, membuat aktivitas di dalam pabrik maupun di area lahan perkebunan meningkat. Bagaimana tidak, panen raya yang melibatkan ratusan orang pekerja pemetik kopi yang berlangsung lebih dari 2-3 minggu itu membutuhkan pengamanan yang lebih dari biasanya. Maka, para pekerja baik karyawan biasa, non-staff, atau bahkan staff mendapatkan giliran piket atau jaga di area kebun kopi hingga pabrik. Selanjutnya panggil saja Dodi. Dia adalah kakakku sendiri yang mendapatkan giliran jaga di pabrik. Malam itu bersama rekannya yang bernama Pak Cahyo, sekitar pukul 11 malam, mereka berdua berniat menghangatkan badan di dekat tungku yang terletak di bagian paling utara dari pabrik itu. Tungku ini tingginya sekitar 1,5 meter dengan lebar 1 meter. Sebenarnya jarang sekali pada saat malam orang berani berada di tempat itu, karena letaknya yang paling belakang dari pabrik ini. Juga tempat ini mengisahkan banyak cerita yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Tapi karena dinginnya suhu malam, membuat mereka terpaksa menghangatkan badan di tungku yang biasanya tidak ingin dikunjungi oleh siapapun pada saat malam hari. Jam sudah menunjukkan pukul 12, yang artinya sudah hampir 1 jam mereka berada di tempat ini. Sambil merokok dan minum kopi yang mereka bawa dari rumah, mereka asik mengobrol ditemani suara-suara binatang malam.
Tapi suara decit roda lori yang jaraknya sekitar 20 meter dari mereka membuat obrolan mereka berhenti seketika. Pak Cahyo lalu berkata, "Aduh dek, siapa yang naik lori malam-malam gini ya?" Kak Dodi lalu menjawab, "Gimana kalau kita lihat pak?" Kemudian dengan pelan mereka menuju ke arah rel lori yang terletak di sebelah timur. Di sana sepi sekali. Lori itu tidak bergeser dari tempat parkirnya. Suara hewan malam yang sedari tadi riuh terdengar bersaut-sautan seketika berhenti. Entah kenapa dan tempat itu menjadi sunyi juga hening. Tiba-tiba terlihat sesosok yang menyerupai seorang wanita sedang berjalan ke arah gudang pengolahan karet. Tidak jelas siapa yang berjalan dan sekarang sudah masuk ke arah tempat pengolahan karet itu karena penerangan di sana sangatlah minim dibanding dengan luasnya tempat itu. Mereka lalu bergegas menyusul sosok itu karena ditakutkan sosok itu adalah orang yang berniat tidak baik atau bahkan maling yang hendak mencuri sesuatu di pabrik. Ketika sudah sampai di gudang karet, Pak Cahyo dan Dodi segera memeriksa keadaan di dalam gudang. Mereka mendengar suara air seperti ada orang yang sedang membilas sesuatu atau sedang mencuci getah karet yang sudah berupa lembaran yang berbentuk persegi. Pak Cahyo memberi tanda kepada kakakku agar bersama-sama mendekat ke asal suara yang sepertinya dari belakang bak-bak getah yang panjang. Dan benar saja, terlihat seorang wanita seperti sedang mencuci getah lembaran itu. Dengan berjongkok dan membelakangi mereka, sosok yang berambut panjang itu seperti mengacuhkan kedatangan Dodi dan Pak Cahyo. Dengan perasaan tak karuan, mereka mendekati wanita itu perlahan. Dan ketika sudah sangat dekat, dengan suara agak tercekat, Pak Cahyo bertanya kepada wanita itu, "Siapa kamu? Sedang apa malam-malam di sini?" Wanita itu terlihat berhenti bergerak. Dan dengan perlahan dia menoleh kepada mereka berdua sambil berkata, "Aku Sukapmina," katanya. Pak Cahyo dan Dodi saling pandang dengan heran. Siapa wanita yang mengaku Sukapmina ini? Batin mereka. Wajah wanita itu begitu pucat meskipun masih tersisa kecantikan dari wanita tersebut. Terdengar wanita itu mulai bersenandung, tapi bukan bahasa Indonesia atau bahasa lokal yang dia senandungkan, melainkan lebih mirip bahasa Belanda. Tapi makin lama suaranya semakin keras hingga serasa memenuhi seluruh gudang pengolahan karet itu. Seketika Dodi dan Pak Cahyo mundur beberapa langkah. Mereka merasa bahwa wanita yang ada di depan mereka bukanlah manusia. Dan benar saja, sambil masih bernyanyi dan diselingi tawanya yang melengking, sosok itu mulai melayang-layang di depan mereka. Dengan kaki yang bergelantungan sambil tangannya seolah-olah menari, lalu terbang keluar dari gudang pengolahan getah karet itu. Tanpa dikomando, Dodi dan Pak Cahyo langsung lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu dan langsung menuju ke arah gerbang di mana terdapat pos yang dijaga oleh beberapa orang keamanan. Sesampainya di sana, segera mereka menceritakan apa yang barusan mereka alami kepada orang-orang yang ada di pos keamanan tersebut. Salah seorang keamanan yang bernama Mohari berkata bahwa memang sosok wanita itu yang mengaku bernama Sukapmina sering menampakkan diri di tempat-tempat tertentu di dalam pabrik. Kadang dia berjalan melintas di dekat bengkel pabrik atau menyusuri rel lori yang terletak di belakang pabrik. Atau kadang-kadang
Sosok ini hanya menunjukkan wajahnya di jendela ruang mesin sambil memandang kosong ke arah jalan pabrik yang sepi pada saat mulai menjelang maghrib. Aku mulai bertanya-tanya informasi lebih jelasnya kepada para sesepuh di kampung. Konon, dulunya dia pekerja di pabrik, lalu ditaksir oleh salah satu orang Belanda dan dijadikan simpanan. Jadi dia tidak pernah dinikahin sah. Setelah Belanda itu pulang ke asalnya, Sukatmina ini ditinggal begitu saja. Jadi Sukatmina yang ternyata juga terlanjur mencintai orang Belanda itu jadi patah hati, dan karena tekanan batin akhirnya meninggal. Tapi ada juga versi yang berbeda. Menurut beberapa orang, perselingkuhan menir Belanda dan Sukatmina ini diketahui oleh noni Belanda atau istri sah si menir. Jadi Sukatmina dibunuh waktu bekerja di pabrik. Dia didorong dari atas gudang karet yang tingginya sekitar 8 meter. Walaupun di daerahku memang banyak yang menjadi simpanan Belanda dan baru saja meninggal. Misalnya saja Mbah Misa. Dia adalah salah satunya. Setiap bulan saat masih hidup, dia tetap menerima transfer uang dari Belanda untuk kehidupan sehari-harinya. Tapi Mbah Misa sudah wafat setahun lalu. Tapi aku juga tidak tahu apakah anaknya masih mendapatkan transferan uang sampai sekarang. Yang jelas kisah ini menjadi salah satu urban legend yang paling terkenal di kampung kami. Jadi tampaknya dia memang sudah lama mendiami pabrik ini. Demikian cerita yang dapat saya bagikan kali ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Yanata yang telah berbagi cerita sebuah urban legend di desanya. Yang ingin berbagi pengalaman horornya bisa dikirim ke alamat email yang saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu menantikan setiap episode Ada Apa Gerangan. Salam untuk Mbak Lisa Danti yang menjadi komentar pertama di episode sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Jumpa lagi dengan saya Tama di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.